Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Saya percaya semuanya kita sudah dipuaskan lewat hadirat Tuhan, lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, mari kita tundukkan hati kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau buka hati kami, pikiran kami, seluruh area hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga kami Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu. Bicara kepada kami. Kami butuh, kami perlu firman-Mu. Kami cinta firman Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, semangat, gairah kepada kami. Bahkan firman-Mu menyembuhkan, bahkan memerdekakan kami. Dan kami berdoa Bapa, biarlah damai sejahtera sukacita-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Ambil alih Tuhan penyampaian firman ini dari awal sampai selesai. Berkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu, terlebih hamba-Mu suami istri, urapi pakai hamba menjadi saluran berkat-Mu hari ini Bapa. Terpuji nama-Mu. Segala sesuatu yang mau mencuri benih firman Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami usir dari hati pikiran kami, dari tempat kami ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, mari saudara buka semua Alkitab kita. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita. Tentunya pasti sudah sering kita dengarkan, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin saudara. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Judulnya di atas, khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Injil Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat 1 sampai 12. Saya mau kita baca sama-sama ya saudaraku, dengan suara yang lantang, dengan hati yang percaya. Kita baca dalam hitungan yang ketiga dari judulnya khotbah di bukit. 1, 2, 3 ya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Saudaraku, saya percaya sekali lagi firman Tuhan ini tidak asing buat kita. Nah saudara, saya berikan sini tema kita adalah rahasia hidup berbahagia. Nah rahasia hidup berbahagia itu adalah menjadi tema kita hari ini. Saudara, bicara soal bahagia adalah soal yang diinginkan, dirindukan, dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Kalau dia normal, saya percaya setiap manusia, setiap umat manusia yang normal pasti merindukan yang namanya kebahagiaan dalam hidup, ya. Pasti semua pengen bahagia. Dan saudaraku, ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan yang namanya hidup di dalam kebahagiaan. Salah satu cara menurut kebanyakan orang supaya kita bisa bahagia, atau supaya orang itu bisa bahagia, salah satu cara yang paling orang percaya untuk menikmati, menerima kehidupan yang bahagia, yaitu mengalami atau menerima yang namanya keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Nah, bicara soal keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan seseorang, sesungguhnya tidak jaminan supaya orang itu bahagia hidupnya, saudara. Ada terlalu banyak orang pikirnya
Kalau dia sudah sukses secara materi, keuangan gitu ya. Kalau dia sudah berhasil dalam dalam kehidupan pekerjaannya, usahanya atau studinya. Ada banyak orang berpikir kalau sudah dia sukses berhasil dalam studinya atau usaha pekerjaannya, pernikahannya gitu ya, pikirnya itu sudah akan memberikan sebuah kebahagiaan. Ya betul juga gitu. Tetapi lain sekali yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, cara supaya kita menikmati hidup yang bahagia. Rahasia hidup bahagia yang Yesus ceritakan dengan yang dunia beritahu itu sangat jauh berbeda. Tidak salah kita sukses, sangat bagus kalau kita berhasil dalam usaha, pekerjaan, pernikahan, rumah tangga, pelayanan, semua tidak salah. Sah-sah saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan firman, sejauh itu tidak berdosa, saudara. Memang Tuhan juga sebagai Allah Bapa kita, Dia juga mau kita sukses dan berhasil. Tetapi sekali lagi saudaraku, bahwa kebahagiaan itu tidak dijamin oleh kesuksesan dan keberhasilan atau prestasi kita gitu ya, atau kekuasaan, kedudukan, posisi kita. Itu tidak bisa menjadi jaminan sebuah kebahagiaan. Dan kita sudah melihat banyak contoh ya saudaraku. Oleh karena itu kita mau melihat sedikit dari firman Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, saudara, dikatakan ucapan bahagia. Nah, dari tema ini saja pasti kita pengen gitu, rahasia hidup bahagia. Saya secara pribadi, saudara secara pribadi, semuanya dimanapun saudara berada, pasti merindukan yang namanya kebahagiaan. Oleh karena itu kita mau belajar. Kita mau belajar dari firman Tuhan, dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita melihat sekali lagi dikatakan di sana. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, waktu dia ada di muka bumi waktu itu tentunya saudara ya, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Waktu itu kita tahu Yesus diikuti dengan ke-12 murid-muridnya dan orang lain. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Waktu Yesus ada di muka bumi, Dia tidak hanya berbicara soal keselamatan, mujizat, kesembuhan. Seluruh area hidup Yesus bicarakan, Yesus ajarkan di dalam Alkitab kita. Dan salah satu yaitu khotbah Yesus di bukit tentang ucapan bahagia, atau yang saya sebut hari ini tema kita rahasia hidup bahagia. Nah, dikatakan di sana, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan dan mengajar mereka, katanya ayat 3 dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudaraku, dalam pendengaran kita yang namanya miskin itu kayaknya gak mungkin bisa hidup bahagia. Bagaimana mau bahagia kalau miskin, saudara? Walaupun mungkin ya ada yang berkata, ya saya miskin tapi saya bahagia. Tetapi apa yang dimaksud di sini adalah miskin yang dimaksud di sini bukan miskin secara materi atau miskin jasmani. Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah dengan miskin di hadapan manusia itu berbeda. Miskin di hadapan manusia itu tidak punya harta, tidak punya apa-apa gitu, saudara. Nggak punya apa-apa. Tapi miskin di hadapan Allah bukan berbicara soal nggak punya apa-apa. Bukan berbicara harta benda, kemewahan hidup. Bukan, saudara. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan berarti kita gak bisa kaya atau Tuhan gak suka kita kaya, diberkati. Enggak. Yang dimaksud Tuhan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yaitu berbahagialah atau diberkati, berbahagialah orang yang memiliki sikap hidup yang percaya mutlak kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang dimaksud Yesus ini adalah orang yang memiliki sikap percaya mutlak. Dia percaya mutlak dan berserah kepada Allah. Berbahagialah orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya di dunia ini, yang tidak mengandalkan kekuatannya, yang tidak mengandalkan kekayaannya, dan yang tidak mengandalkan prestasinya atau segala sesuatu yang dia punya. Tetapi dia akan berbahagia kalau dia betul-betul bergantung total kepada Tuhan. Itu maksud Yesus. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah, orang yang percaya kepada firman, orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan.
karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan bilang mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi bicara soal sorga, saudaraku, semua umat manusia tahu itu surga. Pengen semuanya masuk ke surga, saudara. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya sudah pastilah mereka yang mempunyai kerajaan surga, artinya mereka akan memiliki surga, artinya mereka punya hak masuk ke dalam kehidupan kerajaan surga. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah, dia akan mengandalkan Tuhan. Dia akan berserah kepada Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena dia betul-betul mengandalkan Tuhan, maka di dalam kehidupannya dari hari ke hari, dia pasti mencari Tuhan. Dia pasti berseru kepada Tuhan. Dia pasti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia pasti mau diarahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu hasilnya, upahnya, mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata mereka yang punya kerajaan sorga. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka mencintai kehidupan seperti yang ada di sorga. Mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mencintai firman Tuhan. Mutlak, saudara. Bergantung total dia kepada Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan miskin di hadapan Allah. Karena dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, sehingga kita mencari Tuhan, sehingga kita mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan menjalani hidup ini. Kita sadar bahwa hidup kita ini karena Tuhan, sehingga kita mengandalkan Tuhan. Yesus bilang, engkaulah mempunyai kerajaan surga. Amin. Tidak salah kita kaya. Tidak salah saudara sukses secara jasmani, secara materi. Tetapi yang menjadi persoalannya, jangan sempat kita mengandalkan kekayaan kita, kemampuan, kekuatan kita. Jangan sempat kita mengandalkan bersandar kepada posisi, kedudukan, kekuasaan, harta benda kita. Tidak salah kita punya harta benda, kekuasaan, posisi, prestasi yang hebat. Tidak salah. Tetapi ingat, apapun yang Tuhan izinkan kita miliki, apapun yang kita miliki, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tetaplah utamakan Tuhan. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini, mungkin kita sudah menjadi orang hebat, tetapi tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetaplah berserah total kepada Tuhan. Tetaplah mencintai Tuhan. Tetaplah sadar bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Amin, saudara. Alangkah bahagianya kalau di bumi ini pun kita diberkati Tuhan, kita sukses dan berhasil. Tetapi setelah kita meninggalkan bumi ini, surga juga menjadi bagian kita. Karena kita mengandalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, mencintai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki selama kita hidup. Amin, saudara. Puji Tuhan. Demikian yang disampaikan tadi, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan dalam hidup ini, kalau kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini, sudahlah pasti kebahagiaan, sukacita Roh Kudus menjadi milik saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang keempat, saudara, dikatakan begini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sering sekali ini salah dimengerti. Bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita lagi berduka cita? Padahal berduka cita yang dimaksud di sini bukan berduka cita karena hal-hal yang lain. Maksudnya berbahagialah orang yang berduka cita di sini adalah orang yang berduka cita secara rohani, bukan berduka cita secara duniawi. Berbahagialah orang yang berduka cita secara gini. Orang yang berduka cita karena dia sadar bahwa dia manusia yang berdosa, bahwa dia manusia yang sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Dia berduka cita karena dosa. Dia mau bertobat, dia datang sama Tuhan. Mungkin dia berkata kepada Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya saya manusia berdosa, tapi Tuhan sudah mati buat saya, sudah lahir bahkan bangkit buat saya. Dan dia mau bertobat dari dosa-dosa. Dia mau berubah dari kejahatan-kejahatannya. Dia berduka cita di hadirat Tuhan.
Dia hancur hati berseru kepada Tuhan karena dia mau bertobat dari dosa-dosanya. Dia berduka cita karena dia mau berubah dari kejahatan-kejahatannya, saudaraku. Maka Tuhan bilang dia akan dihibur. Kata dihibur di sini adalah sebenarnya dia akan disayangi, saudara. Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita karena dosa, bukan berduka cita karena yang lain. Berduka cita karena dosa, dia sadar dan dia mau bertobat dan dia mau berubah. Sehingga Tuhan berkata dia akan dihibur. Artinya dia akan disayangi oleh Tuhan. Nah, ayat yang kelima, saudara, dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, memiliki bumi ini maksudnya bukan berarti bumi ini atas nama kita ditandatangani, bumi ini atas nama Sianu, gitu enggak. Bumi ini milik Tuhan, saudara. Yang dimaksud Tuhan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang akan memiliki bumi. Artinya begini, berbahagialah orang yang rendah hati, orang yang memiliki hati yang baik. Kenapa, saudara? Kalau kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, karakter yang baik, cara bicara yang baik, cara bekerja yang baik, berumah tangga yang baik, bersikap tingkah laku yang baik, saudara. Kita seandainya kita tinggal atau pergi ke ujung bumi manapun di muka bumi ini, saudara, di negara manapun kita tinggal, di ujung bumi manapun kita tinggal, berdomisili, bermasyarakat, saudara, kita akan menjadi berkat. Kita akan disukai orang. Kita akan menjadi contoh dan teladan. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya kemanapun dia pergi dia akan diterima. Dimanapun dia tinggal dia akan menjadi terang, menjadi berkat, menjadi contoh. Disukai orang, dihargai orang, saudara. Rendah hati artinya tidak sombong. Lemah lembut artinya itu sopan, ramah, menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak pateng-tengan, tidak congkak, tidak sombong, saudara. Itu maksudnya, ya. Maka dia bilang berbahagia. Ini lemah lembut bukan berarti lebay, bukan berarti lunglai dan lemah, bukan. Rendah hati itu, lemah lembut itu identik dengan rendah hati. Orang kalau rendah hati tidak gampang marah. Orang kalau rendah hati tidak gampang emosi, saudara. Orang kalau rendah hati itu panjang sabar, ya, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, meledak-ledak, apalagi tidak. Dan Yesus berkata, orang yang rendah hati atau lemah lembut pasti hidupnya bahagia. Saudara bayangkan aja, kalau saudara sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi, sikit-sikit benci, sikit-sikit kesel, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit sakit hati, kapan bahagianya? Gak ada kebahagiaan di situ. Makanya kita berkata amarah tidak pernah mengerjakan kebenaran. Kalau kita marah salah di mata Tuhan. Nah, kalau kita sudah salah dosa di mata Tuhan, mana mungkinlah sukacita Kristus, sukacita sorga itu memenuhi hati kita. Dan gak mungkinlah kita bahagia. Oleh karena itu Yesus ajarkan kita lewat Matius pasal 5 ini, salah satunya dari sekian banyak di Alkitab, saudara. Yesus mengajarkan kita bagaimana rahasia hidup bahagia. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita selalu bertobat, sadar akan dosa-dosa kita dan kita bertobat, dan kita rendah hati, kebahagiaan akan menjadi milik saya dan saudara. Ya, kesuksesan dan keberhasilan itu penting, perlu, tetapi itu tidak jaminan kita bahagia menjalani hidup ini. Dan kalau saya mau tanya, apakah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, pengajaran firman Tuhan yang sangat sederhana ini, saudara pengen bahagia? Pasti pengen. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari belajar kepada perintah-perintah Allah. Mari belajar kepada apa yang Yesus katakan. Kalau memang kita pengen bahagia, saudara bisa cek hidup saudara masing-masing dimanapun saudara berada. Kalau saudara keras hati, keras kepala gitu ya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan apalagi, saudara gak akan pernah menemukan diri saudara hidup dalam kebahagiaan. Saudara tidak akan mengalami yang namanya bahagia. Kalaupun saudara ketawa dan merasa bahagia, itu sebenarnya palsu, saudara, ya. Makanya semakin kita rendah hati, kita akan semakin bahagia hidup ini. Oleh karena itu mari terus belajar rendah hati, belajar sama Yesus. Mari kita selalu menyadari dosa kejahatan yang kita lakukan, supaya sukacita yang dari sorga itu memenuhi hati kita.
Mari kita terus mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami sukacita. Sukacita itu kan kebahagiaan, saudara. Ya, makanya di Mazmur berkata hati yang gembira adalah obat. Ya, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang kalau lapar ya cari makan, nggak cari emas. Orang kalau haus ya cari air yang bisa diminum sehingga kehausannya terobati. Gak cari yang lain, saudara. Dan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lapar dan haus bukan lapar dan haus makanan. Walaupun tidak salah kita makan dan minum. Harus kita makan dan minum untuk kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita ini juga bait Allah. Tapi yang Yesus utamakan, yang Yesus sampaikan gini, kalau mau bahagia, saya tahu makan juga itu bisa bahagia ya. Saudara, kalau kita makan enak itu bahagia. Tapi kebahagiaan yang Yesus ajarkan di sini adalah kebahagiaan yang rohani, kebahagiaan yang sifatnya itu kekal, saudara. Dia bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita mau hidup kita, hati kita selalu bahagia, sukacita, damai sejahtera. Saudara, Yesus ajarkan kita, saudara percaya atau tidak dan harus percaya, saudara tahu atau tidak dan harus diketahui, haus dan laparlah akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga kita mencari firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memikirkan kebenaran firman Tuhan, saudara pasti bahagia. Karena firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita, menasihati kita. Firman Tuhan itu menyembuhkan, menguduskan. Firman Tuhan itu memerdekakan, membebaskan seseorang. Firman Tuhan itu memberikan semangat dan gairah kepada mereka yang lemah. Firman Tuhan itu apalagi ya? Menguatkan yang lemah. Maka Yesus bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan. Ada orang, saudara, bukan di sini, di sana sini. Ada orang sudah punya segalanya tapi gak puas-puas. Itu juga sebuah penderitaan dan bukan sebuah kebahagiaan. Ada orang sudah memiliki banyak harta tapi dia gak pernah puas, gak pernah bersyukur. Sulit sekali dia bersyukur. Dia selalu merasa kekurangan. Ada orang sudah cantik pun dia merasa gak cantik. Dia gak puas-puas dengan dirinya. Gak salah merawat diri, gak salah misalkan ya pakai skincare selagi punya duit dan tidak merugikan orang lain dan tidak berdosa, silahkan saja. Ada orang gak puas-puas dengan tubuhnya, dengan fisiknya, gak puas-puas dengan apa yang dia sudah punya. Saudara, waktu kita gak pernah merasa puas dalam hidup ini, itu juga sudah dosa loh, saudara. Artinya kita tidak bisa menerima kenyataan yang Tuhan percaya sama kita. Makanya Yesus bilang berbahagialah. Saudara mau bahagia, haus dan laparlah akan kebenaran. Sekali lagi saya mau tekankan ini. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia dalam hidup ini. Dan Tuhan ajar kita bagaimana caranya supaya kita memiliki yang namanya hidup bahagia. Bahagia itu tidak ditentukan oleh harta benda. Bahagia itu tidak ditentukan oleh prestasi. Walaupun itu penting, harta benda itu penting. Tapi itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan, saudara. Bukan berarti kalau miskin pasti bahagia, enggak juga. Makanya Yesus ajarkan begini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Supaya kita bahagia, supaya kita merasa puas, sehingga kita bisa mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus selalu haus, lapar firman Tuhan. Kita harus haus kebenaran, dan kebenaran kita cuma Yesus. Kebenaran kita cuma firman Allah. Makanya ada lagu kita, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, saudara. Kebenaran itu memberi hidup. Kenapa? Karena kebenaran itu Tuhan Yesus, saudara. Firman Allah lah kebenaran. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Haleluya. Ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini ada di sini sedikit terselip hukum tabur tuai.
Berbahagialah orang yang murah hatinya. Nggak ada orang yang pelit bisa berbahagia, saudara. Maaf. Buat teman-teman yang merasa pelit, ya jangan pelit lagi ya. Apa sih ini murah hati? Murah hati itu penuh kasih, penuh dengan belas kasihan, memiliki sikap hati, yang peduli satu dengan yang lain. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya apa yang kita tabur kita akan tuai. Perbuatan baik yang kita kerjakan, sikap yang baik yang kita miliki, kita akan tuai, saudara. Ya, tabur tuai itu bukan hanya tanaman, seluruh area hidup kita. Contoh yang simpel, kalau kita rajin senyum sama orang, tapi jangan pula kita kalau sudah istri-istri senyumi selalu kita senyumi suami orang, jangan ya. Saudara tahulah maksud saya. Kalau kita rajin senyum sama orang, biasanya dan normalnya pasti orang lain juga rajin senyum sama kita. Amin, saudara. Kalau kita ramah sama orang juga pasti ramah. Mungkin sekali dua kali kita ramah karena orang mungkin gak kenal, atau mungkin entah apa alasannya ya. Kita ramah, orang gak ramah, itu sebentar aja. Kalau kita terus ramah, orang yang gak ramah tadinya sama kita jadi ramah, saudara. Makanya Tuhan bilang berbahagialah. Nah, jadi kalau mau saudara berbahagia, jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang penuh kasih, penuh belas kasihan, mudah memaafkan dan mengampuni, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sebaik-baiknya kita pasti ada kesalahan kita, pasti ada kekurangan kelemahan kita. Amin, saudara. Berbahagia. Tapi kalau kita mengeraskan hati, tidak mau mengampuni gitu ya, tidak mau peduli satu dengan yang lain, lulu gua gitu ya, orang seperti itu biasanya jarang bahagia. Memang sulit. Tuhan aja sudah ngomong. Kalau Yesus yang ngomong, siapa lagi yang bisa lawan, saudara? Berbahagialah orang yang murah hatinya, katanya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya apa yang kita tabur kita akan tuai. Ya. Orang yang murah hati itu orang yang peduli, orang yang suka menolong, orang yang di sini orang yang peduli satu dengan yang lain. Apalagi kepada orang yang ada dalam penderitaan, kesengsaraan, penindasan. Kita harus punya yang namanya belas kasihan. Ini enggak. Kita sakit hati aja kita sulit mengampuni. Yesus ngomong di Matius loh, di kitab Matius, di kitab yang lain, Yesus bilang begini. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang kepadamu, maka Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni kamu. Itu Yesus yang ngomong, saudara. Jadi kalau kita bermurah hati kepada orang lain, Tuhan juga lebih bermurah hati kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang seterusnya, saudara. Mari kita lihat ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Siapa sih yang gak kepengen, gak suka melihat Allah? Saudara perhatikan baik-baik. Di kitab yang lain Tuhan bilang begini, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan di sini Yesus yang ngomong, berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya. Pakaian kita bisa bersih, rumah kita bisa bersih, rambut kita bisa kelihatan bersih dan waduh rapi, saudara. Wajah kita bisa kelihatan cantik bersih. Apalagi, saudara, dapur kita bisa kelihatan bersih, kamar mandi saudara bisa kelihatan bersih. Tapi kalau hati gak bersih, maka semua yang bersih tadi pun kotor di mata Tuhan. Suci itu lebih daripada bersih, saudara. Suci itu bahasa Alkitab atau kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Makanya Tuhan gak bilang begini, berbahagialah orang yang bersih rumahnya, berbahagialah orang yang bersih pakaiannya. Enggak, Tuhan bilang hati. Hati itu gak ada siapapun yang tahu, tapi Yesus tahu, kita tahu. Bahkan Yesus tahu apa yang kita tidak tahu dalam hati kita. Dan Tuhan melihat 24 jam hati kita. Karena ada Alkitab mencatat, ada beberapa ayatnya Tuhan bilang begini, mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, mengamat-ngamati anak-anak manusia. Mata Tuhan tertuju kepada hati manusia. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat Allah di sini, saudara,
Ya, saya percaya satu saat kita akan bertemu dengan Tuhan di kerajaan surga yang akan. Tapi sebelum kita pun ke sana, saudara, melihat Allah ini juga bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Melihat pembelaan Tuhan. Orang yang memiliki suci hati melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan itu lebih nyata dari segala sesuatu. Mungkin secara fisik kita tidak melihat Tuhan, tapi kita melihat karyanya dalam hidup kita. Kita melihat kuasanya dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Kita bisa melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam area hidup kita dimanapun kita berada. Di dalam kesesakan kita melihat pertolongan Tuhan. Di dalam ketertindasan kita melihat kuasa Tuhan. Di dalam penderitaan kita melihat pertolongan mujizat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hati. Orang kalau kotor hatinya gak bisa bahagia. Namanya kotor, saudara. Orang kalau hatinya gak bersih, gak lurus ya, neko-neko, belat-belit kata firman Tuhan, itu pasti gak bahagia. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita suci, tidak cemar, saudara, kita pasti ada sukacita. Kenapa sering kita kadang-kadang gak mengalami sukacita? Kadang-kadang kita gak mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Sering sekali gak terjadi, gak ada apa-apa. Kayaknya kok hati kita gak damai gitu. Cek hati kita. Jangan-jangan hati kita cemar. Jangan-jangan hati kita kotor. Saya mau kasih tahu salah satu kesucian hati. Salah satu hati yang suci membuktikan hati kita suci. Salah satu yang paling penting. Nomor satu membuktikan hati kita suci atau tidak. Cuma kita yang tahu ini dengan Tuhan ya. Nomor satu yang membuktikan hati kita bersih, hati kita suci atau tidak, ada gak pengampunan di hati kita? Kalau hati kita tidak ada pengampunan, itu sudah gak suci di mata Tuhan, saudara. Saya minta maaf kalau ada teman-teman yang masih menyimpan kepahitan atau sakit hati. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, siapapun saudara, lepaskan pengampunan siapapun yang telah menyakiti saudara. Minta pertolongan Roh Kudus supaya saudara mampu melepaskan pengampunan. Karena itu nomor satu kesucian. Saudara mau ngomong apapun, kalau hati gak ada pengampunan, saudara semuanya sia-sia. Ingat baik-baik, kita bisa menerima keselamatan dari Yesus karena Yesus mengampuni kita. Bukan karena kita layak, bukan karena perbuatan baik, kekayaan kita, kehebatan. No, semua karena belas kasihan Yesus. Makanya keselamatan itu anugerah, bukan karena kerja keras kita, saudara. Nah, orang yang suci hatinya bebas dari kepahitan, hatinya bebas dari sakit hati. Bukan berarti gak pernah kita terluka, pasti namanya manusia pernah kita terluka. Tapi bukankah Yesus berkata jangan sempat matahari terbenam, kamu belum selesai. Artinya apapun persoalan kita jangan sempat nunggu besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita gak mengampuni. Tidak. Persoalan apapun terjadi, semuanya bisa diselesaikan. Lepaskan pengampunan. Dan saudara, Tuhan berjanji engkau akan melihat Allah. Artinya di bumi pun kita akan menerima pembelaan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan kalau kita sudah pergi dari bumi ini, kita ada bersama Tuhan di surga. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Yang terakhir satu ayat lagi saja, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, membawa damai itu artinya nomor satu kita harus ada damai. Kalau kita sendiri gak ada kedamaian dalam hati dan hidup kita, mustahil kita membawa damai kemana kita pergi. Kalau hidup kita sendiri kacau, hati kita kacau, pikiran kita kacau, perkataan kita kacau, saudara, kita sudahlah pasti kalau pergi kemana-mana, bergabung dengan mana-mana, kita akan membawa kekacauan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sering sekali kita gampang berkata saya anak Tuhan. Gak salah, Tuhan pun suka karena kita memang ini anaknya. Tetapi jangan sempat kita berkata kita anak Tuhan, tapi kita bukan pembawa damai, tetapi pembawa masalah, pembawa perpecahan. Tadi orang berkata sampai kita ngomong sama orang sudah sampai Z. Ya saudara,
Mari dimanapun kita berada, pembawa damai. Mungkin kita tidak bisa menolong orang, membantu orang dengan materi gitu ya. Tetapi minimal kita bisa membawa damai. Waktu kita bisa membawa damai, maka disitulah Tuhan berkata, oh ini anak saya. Karena Allah kita itu Allah Raja Damai, saudara. Dia bukan saja juru selamat, tapi dia juga Raja Damai. Makanya di mana ada Roh Allah, di situ ada kedamaian. Di mana hadirat Allah ada, di situ ada kedamaian, kenyamanan, saudara. Saudara, sekali lagi sebelum saya tutup, semuanya kita pengen bahagia di muka bumi ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Mau bahagia? Pengen menikmati hidup bahagia? Nomor 1 tadi, saudara, apa? Andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga saudara mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, melayani Tuhan. Pasti bahagia. Nomor 2, saudara, apa tadi? Berduka cita. Artinya sadar bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Bertobat, berubah, maka kita akan bahagia. Yang ketiga, rendah hati, lemah lembut, ramah. Orang yang rendah hati, lemah lembut, ramah pasti bahagia. Memang sukacita Kristus itu akan memenuhi. Yang keempat, saudara, haus dan lapar kebenaran. Coba saudara perhatikan, orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan, jarang ada sukacitanya. Kalaupun dia sukacita karena sesuatu, setelah itu hilang. Yang kelima, murah hati, suka mengampuni, suka peduli kepada orang lain, suka menolong, pasti bahagia. Yang keenam, saudara, apa? Memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bersih, pikiran yang bersih, tidak tercemar, ya, pasti bahagia, saudara, ya kan? Yang keenam, kalau misalnya tadi, berbahagialah orang yang bawa damai. Jadilah pembawa damai. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, jadilah pembawa damai lewat perkataan kita nomor 1. Lewat sikap dan tingkah laku kita, lewat pendapat-pendapat kita. Perkataan kita selalu membangun, perkataan kita menghibur, perkataan kita tidak melukai, tidak menyakiti hati orang. Maka kita akan bahagia. Amin, saudara, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semuanya. Doa dan harapan saya tentunya kerinduan hati Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan, kita lakukan semaksimal mungkin di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan berjanji kebahagiaan atau sukacita akan menjadi milik kita di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari saudara tutup Alkitab saudara. Sebelum kita tutup, kita mau angkat satu pujian. Kita sekali lagi kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Saya percaya setelah kita dengar firman Tuhan dan kita merenungkannya, kita mulai melakukannya dengan cara demikian, sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan kita. Haleluya. Yes, Lord. Angkat pujian ini dengan segenap hati saudara, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana tuh hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kan
saudara saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan mengangkat pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Hanya itu kerinduanku, sekali lagi katakan, menyenangkanmu Yesus, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, sekali lagi dengan mengangkat tangan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkan hatimu Bapa. Itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti yang kami nyatakan di hadapan-Mu, sungguh kami rindu sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Hidup kami, seluruh area hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ajar, mampukan kami lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas, tapi roh-Mu tidak terbatas dalam hati umat-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami semuanya, sehingga mulai hari ini kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami boleh mengalami yang namanya sukacita bersama Tuhan, menjalani hidup kami, memiliki hidup yang bahagia karena firman-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Karena kami melakukan, mengerjakan apa yang Kau perintahkan seturut firman-Mu yang tertulis. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Tuhan memampukan mereka, Tuhan memberkati, menolong mereka untuk memuliakan nama-Mu, mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya saudara diberkati. Haleluya.